anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Miss ucapkan salam semangat untuk kita semuanya ya anak-anak ya. Nah, pada pagi hari ini Miss akan memberikan materi tentang kebugaran jasmani, aktivitas kebugaran jasmani lebih tepatnya. Nah, anak-anak sekalian semuanya, Miss harap kalian bisa memperhatikannya secara baik ya anak-anak ya. Karena nanti setelah kalian mempelajari materi yang sudah Miss sharekan kepada kalian melalui video di YouTube channel, nah maka dari itu kalian nanti harus dapat mengerti. Nanti Miss akan selanjutnya untuk memberikan tugas. Maka dari itu kalian harus mengerti secara baik ya anak-anak ya. Miss percaya dan yakin kalian semua sehat dan baik-baik aja di rumah masing-masing. Dan satu lagi, pesan Miss, tetap semangat melakukan kegiatan olahraga meskipun kalian masih di rumah ya anak-anak ya. Jadi tetap semangat latihan olahraga apapun itu di rumah kegiatannya, mau beres-beres, mau membantu orang tua, kalian harus tetap beraktivitas meskipun kalian di rumah. Untuk apa? Untuk tetap bisa menjaga kesehatan kalian pribadi masing-masing ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian Miss ucapkan, dan selamat menonton, selamat memahami, selamat mendalami video yang akan Miss sharekan kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalam. Sampai ketemu lagi ya anak-anak. Di dalam kebugaran jasmani, seseorang diperlukan latihan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Latihan tersebut dapat berupa latihan pembentukan daya tahan, latihan kekuatan otot, latihan kecepatan, dan latihan kelincahan. Dan sebelum melakukan berbagai macam latihan tersebut, awalilah dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya otot-otot tubuhmu tidak kaku. Di dalam latihan daya tahan, yang pertama adalah lari jarak pendek. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan lari yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya? Menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan berlari selama 2-6 menit. Dan perhatikan caranya sebagai berikut. Memulai lari dengan langkah biasa. Latihan ini boleh diselingi jalan jika tidak mampu. Lakukan latihan ini selama 2-6 menit. Tahap yang kedua di dalam latihan daya tahan ialah naik turun bangku. Kamu memerlukan bangku dengan tinggi 30 cm untuk melakukan latihan ini. Adapun cara untuk melakukannya, letakkan bangku di atas lantai, berdirilah di depan bangku, mulailah naik ke atas bangku dan turun lagi. Selanjutnya, naik lagi dan turun lagi. Lakukan gerakan ini selama 2 menit. Selain latihan daya tahan, di dalam kebugaran jasmani juga adanya latihan kekuatan otot. Yang pertama terdiri dari push up. Latihan push up bertujuan untuk mengembangkan kekuatan otot lengan dan bahumu. Cara melakukannya ialah berbaring terlungkup ke lantai bertumpu pada telapak tangan dan jari kaki. Bagi yang tidak mampu, tumpuan dapat diganti pada lutut bukan jari kaki. Posisi tangan selebar bahu, putarlah sedikit tanganmu sehingga sikut ke arah keluar. Angkatlah badanmu dan usahakan lurus dari kepala sampai kaki. Turunkan badan secara perlahan, lakukan gerakan di atas secara berulang-ulang. Di dalam latihan kekuatan otot, ada juga berikutnya latihan sit up. Latihan sit up bertujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Cara melakukannya ialah
Sikap awal berbaring terlentang dengan kaki lurus dan rapat. Letakkan tangan di belakang kepalamu. Pergelangan kaki dipegang oleh temanmu. Angkatlah badanmu menuju ke lutut, kemudian kembali lagi ke awal. Lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Yang berikutnya di dalam latihan kekuatan otot ialah latihan backlift yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot punggung dan otot perut. Cara melakukannya ialah mula-mula tidur terlungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegang di belakang kepala. Setelah itu, angkatlah badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh lantai agar kedua kaki tidak bergerak. Pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang selama 15 sampai 10 detik. Yang terakhir, di dalam latihan kekuatan otot, adanya gerakan loncat-loncat ke depan yang dapat dilakukan dengan cara ambillah posisi rileks. Apabila terdengar bunyi peluit pertama, jalanlah pelan ke depan. Apabila terdengar bunyi peluit kedua, lakukan loncat-loncat ke depan. Apabila terdengar bunyi peluit ketiga, berhentilah. Lakukanlah latihan ini secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan peraturannya supaya tidak terjadi cedera. Berikutnya, di dalam kebugaran jasmani ada juga latihan kecepatan. Latihan yang dapat dilakukan meningkatkan kecepatan ialah lari di tempat dilanjutkan berlari cepat. Latihan ini bertujuan untuk melatih kecepatan, koordinasi gerak, dan daya reaksi. Cara melakukannya ialah sikap awal berdiri tegak. Ketika mendengar aba-aba, berlarilah di tempat. Berikutnya di dalam latihan kecepatan ada juga yang kedua ialah lari bolak-balik sambil memindahkan bola tenis. Cara melakukannya ialah siapkan lintasan sepanjang 20 meter, tentukan titik A dan B, letakkan 5 buah bola tenis di titik B. Latihannya yaitu berlarilah dari titik A menuju titik B, ambillah 1 bola tenis dan bawalah berlari untuk menuju titik A. Lakukan sampai semua bola berpindah ke titik A. Berikut yang selanjutnya di dalam latihan kebugaran jasmani ada juga latihan kelincahan. Latihan kelincahan ialah latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan ialah sebagai berikut, yaitu lari berbelok-belok atau bisa dibilang zigzag. Gerakan ini dapat dilakukan menggunakan alat maupun tidak alat. Yang digunakan hanya sebagai batas agar dapat lari berbelok-belok. Gerakannya dapat dilakukan dengan cara posisi tubuh siap untuk berlari. Ketika mendengar aba-aba dari guru, segera lakukan gerakan lari secepat mungkin dengan arah berbelok-belok atau zigzag. Peserta paling cepat larinya dan mencapai garis finish terlebih dahulu itu akan menang. Di dalam latihan kelincahan ada juga yang kedua, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. Cara melakukannya sebagai berikut. Lari bolak-balik sebanyak 6-8 kali, dilakukan dengan secepat-cepatnya.
Setiap kali sampai pada titik yang menjadi batas, berlarilah secepat-cepatnya, berusaha mengubah arah untuk menuju titik lari sebaliknya. Jarak antar batas keduanya jangan terlalu jauh dan jumlah ulangannya jangan terlalu banyak agar tidak menyebabkan kelelahan. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah memperhatikan secara baik kan? Apa itu yang namanya aktivitas kebugaran jasmani? Miss yakin dan percaya kalian pasti memahaminya. Dan untuk selanjutnya, nanti Miss akan memberikan tugas untuk kalian. Yang tugasnya ialah kalian harus mempraktekkan gerakan aktivitas kebugaran jasmani di rumah masing-masing melalui video ya anak-anak ya, yang durasinya hanya 1 menit saja. Nanti dikumpulkan paling lambat malam ini di hari yang sama ya anak-anak ya. Miss harap kalian bisa mempraktekkan kegiatan kebugaran jasmani dengan baik ya anak-anak ya. Miss pamit undur diri dulu. Miss ucapkan salam olahraga. Tetap semangat di rumah ya anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Miss pamit undur diri dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.